warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM 21020031. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Nah, apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan mendefinisikan perencanaan sebagai memutuskan di muka mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana, kapan, siapa yang melakukan. Nah, definisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses pengalokasi sumber daya pendidikan pada sistem pendidikan secara efisien, adil, dan rasional. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama, analisis yang rasional dan sistematis. Yang kedua, pembangunan dan pengembangan pendidikan. Selanjutnya, prinsip efektivitas dan efisien, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pengembangan nasional, masalah strategi. Selanjutnya, sejarah perencanaan pendidikan. Sejarah perencanaan pendidikan. Asal-usul perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal pada 25 abad yang lalu, di mana pada masa itu ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif, yang menunjukkan bahwa bangsa Sparta telah merencanakan pendidikannya yang ditunjukkan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Kemudian, Plato dalam bukunya Reples membuka suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia II pada tahun 1923 Rusia dalam rencana pembangunan 5 tahun, yaitu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk mengulangi masalah dengan menetapkan tujuan milih alternatif dengan maksud memiliki alternatif dengan maksud mengordinasikan pembangunan pendidikan dengan membangun sosial dan ekonomi. Kemudian diikuti Perancis di tahun 1929, Amerika Serikat di tahun 1939, Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico di tahun 1942. Perencanaan pendidikan setelah perang sejak tahun 1950, negara-negara yang baru mereka mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang. Di antaranya negara Afrika, Myanmar, Kolombia, Marshall, Pakistan, dan Tunisia melakukan sidang umum di tahun 1962 dengan keputusan sidang, yaitu mendirikan International Institute of Education Planning (IFR). Prancis, tugas utama institut ini yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan spesialisasi perencanaan pendidikan di tingkat tinggi, menginisiasi dan mengordinasikan penelitian perencanaan pendidikan berskala internasional. Pengembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Pengembangan perencanaan pendidikan di Indonesia ini mulai pada tahun 1967, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkembang dan Belanda yang bernama Prof. Dr. Deinberg pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Pada tahun 1975 didirikan Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Depdiknas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan teknik di bidang perencanaan pendidikan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan dan jalur pelatihan. Selanjutnya, masalah dan tantangan perencanaan pendidikan.
Masalah perencanaan pendidikan, masalah yang ada dalam proses perencanaan pendidikan dan menjadikan kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun masalah perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik, yang kedua, rendahnya kualitas guru, yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat, rendahnya prestasi siswa, yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, tantangan perencanaan pendidikan. Yang pertama, terlalu cepat perubahan kurikulum. Yang kedua, kesulitan mengeliminkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan. Yang keempat, pendidikan harus selara dan mampu mengembangkan iptek. Yang kelima, melakukan perbaikan terhadap informasi sampai yang diterima peserta didik. Yang keenam, minimnya fasilitas prasarana sarana pendukung pendidikan. Di perencanaan pendidikan. Nah, fungsi perencanaan pendidikan yang pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua, sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam, sebagai sarana untuk memperjelaskan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Yang ketujuh, sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, teori perencanaan pendidikan. Teori SNOTIS merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama yang disebut visi serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip ikhlas. Proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidikan dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya, seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang peserta didik harus ikhlas menjalankan amanah yang diembannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl 27. Yang kedua, prinsip kreatif dan inovatif. Sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seseorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan membutuhkan biaya yang besar. Tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Prinsip berkelanjutan proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karenanya prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan dalam sangat dibutuhkan. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Pertanggungjawaban secara pribadi dan berkelompok di dunia. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidikan yang menanggunginya.
Akibatnya, selain bertanggung jawab secara pribadi, maka bertanggung jawab secara kelompok akan dilakukan jika terjadi penyimpangan dalam penjalanan proses pendidikan, serta pertanggungjawaban pribadi di pertanggungjawaban di akhirat secara individual, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh seorang dan sesuatu dengan sesuai dengan keadaannya.